Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk ke bab 2 di kelas 8, yaitu mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan belajar mengenai apa sih makna UUD 1945, apa sih kedudukan UUD 1945, dan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah makna Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Ibu terangkan mengenai apa makna UUD 1945, kalian harus tahu apa aja sih yang ada di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 45 itu dibuat pada saat sidang BPUPKI kedua. Dan di dalam UUD 45 ada dua bagian. Yang pertama adalah pembukaan dan yang kedua adalah batang tubuh. Apa maksudnya? Pembukaan ini yang ada 4 alinea. Mukadimah, di mana pembukaan ini tidak boleh diubah. Kenapa? Karena di dalamnya di alinea keempat terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Dan kalian pasti sering mendengarkan pembukaan dibacakan pada saat upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar lainnya. Yang kedua adalah batang tubuh. Apa maksud batang tubuh? Nah, batang tubuh ini yang berisi pasal-pasal. Ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, 4, 5, sampai pasal 37. Ada 3 pasal aturan peralihan dan ada 2 pasal aturan tambahan. Nah, walaupun ada pasal 1, 2, 3 sampai 37, tapi kalau dijumlah seluruh pasalnya itu ada sebanyak 73 pasal. Kalau tadi 1 sampai 37, nah kalau ini jumlah semua pasal itu 73, kebalikannya. Kenapa jadi banyak, Bu? Karena setiap pasal itu ada yang bercabang. Ibu ambil contoh misalnya pasal 28 UUD 1945. Ada pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, 28D, sampai 28J. Bahkan ada ayat-ayatnya juga. Pasal 11 ayat 1, ya, pasal 29 ayat 1. Makanya jumlahnya sampai 73. Nah, apa sih makna dari Undang-Undang Dasar 1945? Jadi, UUD 45 itu mempunyai makna bahwa hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat aturan dasar atau pokok kaidah fundamental sebagai landasan dan sumber bagi peraturan dalam penyelenggaraan negara. Maksudnya adalah bahwa UUD 45 ini sebagai landasan sumber dari semua peraturan dalam penyelenggaraan negara yang fundamental, yang penting, yang dasarnya gitu. Dan UUD 45 ini berada di posisi paling tinggi di urutan peraturan perundangan nasional. Berbeda dengan Pancasila ya, kalau Pancasila itu sebagai pondasi seperti pondasi rumah agar tidak rubuh ya bahasanya. Nah, kalau UUD 45 itu sebagai peraturan paling tinggi di mana peraturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 45 itu dibuat pada saat sidang BPUPKI oleh tokoh para pendiri negara. Nah, peraturan di bawah itu apa sih? Misalnya ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, peraturan yang dibuat oleh presiden, menteri, gubernur ya, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 45 sebagai fundamental, sumber hukum dasar yang sangat penting bagi seluruh peraturan dalam penyelenggaraan negara. Nah, kalau kalian buka buku UUD 1945, dalam pasal-pasalnya itu di ujung kalimat ada tanda bintang. Apa sih maksudnya tanda bintang ini? Tanda bintang ini menandakan amandemen.
Apa artinya? Amandemen artinya perubahan supaya lebih sempurna. Dan kenapa UUD 45 dirubah atau diamandemen? Karena setelah zaman reformasi, ya, semua peraturan itu banyak yang berubah. Kenapa? Karena di masa sebelumnya, masa Orde Baru, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan masa Presiden Soekarno pada masa Orde Lama itu banyak yang peraturannya, kebijakannya itu menyimpang atau melanggar daripada peraturan spesialnya adalah UUD 1945. Karena itu akhirnya lembaga yang berwenang mengamandemen UUD 45 adalah MPR melakukan amandemen UUD 45 sebanyak 4 kali. Nah, tanda bintang itu adalah sebagai tanda tahunnya. Bintang 1 artinya amandemen itu dilaksanakan pada tahun 1999. Bintang 2 artinya amandemen itu dilaksanakan pada tahun 2000. Bintang 3 artinya amandemen itu dilakukan pada tahun 2001. Dan bintang 4 artinya amandemennya dilakukan pada tahun 2002. Jadi MPR melaksanakan amandemen sebanyak 4 kali dari tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Contohnya adalah misalnya dalam UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Di akhir kalimat ada tanda bintang 4 bintang. Itu artinya bahwa pasal 11 ayat 1 itu diamandemen pada tahun 2002. Yang kedua adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 2 kedudukan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama adalah sebagai hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan aspek dalam penyelenggaraan negara, yaitu sebagai pembatas kekuasaan dan jaminan hak rakyat. Jadi di sini maksudnya kedudukannya adalah sebagai aturan untuk pembatasan kekuasaan. Maksudnya apa? Jadi pemerintah itu semuanya dinaungi oleh UUD 1945. Artinya UUD 45 itu menduduki posisi tertinggi untuk semua lembaga-lembaga negara. Presiden, Wakil Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPRD, semuanya harus taat terhadap UUD 1945 karena di dalam UUD 45 itu sudah tulis dengan sangat jelas apa tugas mereka, tugas presiden, tugas DPR, tugas DPD, semua jelas. Berapa lama periodenya? Ya, tidak boleh lebih dari 10 tahun. Karena maksimal presiden itu hanya 2 kali masa jabatan. Yang kedua itu adalah jaminan hak dasar rakyat. Di dalam UUD 1945 itu ada jaminan hak kita sebagai rakyat. Misalnya hak kita dalam memeluk agama pasal 29 ada dalam UUD 45. Hak anak ada dalam pasal 28. Kedudukan yang kedua adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 itu merupakan hukum yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Hierarki itu maksudnya adalah urutan. Jadi peraturan itu punya tangga ya, dari paling tertinggi sampai paling terendah, di mana peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Nah, UUD 1945 itu berada di posisi yang paling tertinggi. Di bawahnya ada apa aja sih? Ada TAP MPR, ada undang-undang, ada Perpu, ada PP, ada Perpres, ada peraturan daerah. Nah, mereka semua atau peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Tiga adalah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi UUD itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol, yang kedua adalah sebagai pengatur dalam penyusunan pembagian kekuasaan, dan yang ketiga adalah sebagai pembatas kekuasaan. Hampir mirip dengan kedudukan, tapi ini lebih terperinci. Yang pertama adalah fungsi sebagai alat kontrol. Apa maksudnya? Bahwa pengujian peraturan perundang-undangan itu, semua peraturan terhadap UUD 45 itu dilakukan oleh
satu lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang letak posisinya di bawah UUD 45, jika ingin diujikan kepada UUD 45 itu harus melalui lembaga Mahkamah Konstitusi. Ibu ambil contoh misalnya salah satu peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ingat ya, antara undang-undang dengan undang-undang dasar itu beda. UUD 1945 dibuat pada saat tahun 45 oleh BPPK. Undang-undang itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ingin diuji terhadap UUD 45, bertentangan atau enggak. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini mengenai batas usia minimal perkawinan. Laki-laki itu 19 tahun, perempuan itu 16 tahun. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa batas usia tersebut itu menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan. Mengapa laki-laki 19, perempuan 16? Padahal dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa menyebutkan bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, itu diuji. Makanya nanti sama MK pun undang-undang tersebut harus dirubah. Jangan lagi perempuan itu 16 tahun, laki-laki itu 19 tahun, tapi harus sama. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Maksudnya apa? Dalam UUD 1945 ini diatur lembaga-lembaga pemerintah. Bagaimana pembagiannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penyusunannya. Kalau pembagiannya, Indonesia itu terpusat pada satu teori, yaitu teori Montesquieu. Apa sih teori Montesquieu? Montesquieu itu nama orang ya, dari Prancis. Beliau itu membagi kekuasaan dalam pemerintah itu menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu pelaksana undang-undang, yaitu presiden dan wakil presiden serta menterinya. Yang kedua adalah legislatif, pembuat peraturan atau undang-undang, yaitu yang terdiri dari lembaga DPR, DPRD, dan DPD. Dan yang terakhir yudikatif adalah lembaga kehakiman. Di Indonesia ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi tiga pembagian kekuasaan ini semua berisi lembaga-lembaga pemerintah. Lalu contohnya yang kedua adalah pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai salah satu wewenang presiden. Wewenang presiden itu satunya adalah presiden itu berhak menyatakan perang, perdamaian, serta perjanjian dengan negara lain. Fungsi yang ketiga UUD 1945 adalah sebagai pembatas kekuasaan. Jadi di sini kalau itu tadi pengatur bagaimana pemerintah. Nah, kalau pembatas kekuasaan ini maksudnya apa? Bahwa pemerintah itu menentukan hak dan kewajiban rakyatnya. Apa aja sih hak kita, hak asasi manusia rakyat Indonesia, apa aja sih kewajibannya, dan yang terpenting bahwa hak rakyat itu harus dilindungi oleh pemerintah, ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jaminan hak kita itu ada di dalam UUD 45. Contohnya apa? Contohnya adalah pasal 28 28A sampai 28J. Ibu ambil satu contoh ya dari sebanyak pasal itu, yaitu pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bunyinya adalah setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi semua anak itu punya hak untuk dilindungi dari kekerasan. Tapi kan memang banyak kasus, Bu. Iya. Nah, tugas pemerintah adalah menyelesaikannya, kasus itu. Jika ada anak yang diculik, lalu dipaksa dipaksa jadi pengemis, atau dipaksa jadi pengamen, lalu dia mengalami kekerasan, pemerintah harusnya mengambil anak itu, dimasukkan ke dinas sosial, dikasih terapi dan lain-lain, diberikan kehidupan yang layak.
bukan dibiarkan, karena memang hak anak adalah dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi dalam UUD 1945. Nah, kalau dalam peraturan di bawahnya, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang merinci dari pasal 52 sampai 66. Di situ lebih terperinci lagi. Kalau tadi kan di UUD 45 itu cuma dibahas mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi. Nah, kalau dalam dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 lebih terperinci lagi. Karena nggak cuma itu hak anak, lebih banyak lagi. Misalnya, setiap anak itu berhak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Ada lagi misalnya, anak itu punya hak untuk hidup sejak dalam kandungan. Karena ada kasus seorang ibu yang membunuh atau mengaborsi anaknya sendiri. Padahal, sudah dalam kandungan, anak itu sudah punya hak untuk hidup. Misalnya apalagi, anak yang cacat fisik juga berhak untuk mendapatkan pengajaran, ibadah, pendidikan, perlindungan, ya. Mereka yang cacat fisik juga punya hak, nggak cuma yang normal aja. Jadi di sini UUD 45 itu memuat hukum dasarnya saja, sedangkan peraturan di bawahnya itu memuat peraturan yang sangat amat lebih terperinci, gitu. Paham anak-anak? Oke, kesimpulannya untuk pembelajaran ini adalah bahwa UUD 1945 yang dibuat oleh anggota BPUPKI sidang kedua itu memuat aturan dasar yang fundamental, di mana dijadikan aturan atau peraturan atau hukum dasar bagi peraturan-peraturan di bawahnya untuk penyelenggaraan negara, seperti sebagai pembatas kekuasaan, pengatur kekuasaan, serta jaminan untuk hak rakyat. Ya, jadi sudah jelas bahwa peraturan UUD 45 itu sudah merangkai semua aspek mengenai pemerintah, baik maupun mengenai rakyat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.